Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Regina dengan asal unit kerja dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Permasalahan yang akan saya angkat dalam rancangan aktualisasi kali ini yaitu judulnya Optimalisasi Penggunaan Sistem Pembelajaran LMS SYAM-OK di lingkup Program Studi Ekonomi Pembangunan. Tugas dan fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ada 3, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan hasil pidato Presiden Jokowi pada tanggal 27 Juli 2021, yaitu peluncuran nilai-nilai dasar ASN sebagai percepatan transformasi ASN dengan core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan tugas dan fungsi dosen menurut PP nomor 37 tahun 2009, tugas dosen yang pertama yaitu mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan iptek dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan fungsi sebagai berikut. Visi dan misi Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar dengan visi Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar mampu menghasilkan lulusan di bidang ekonomi pembangunan yang berwawasan kewirausahaan dan berbasis ekonomi kerakyatan serta berdaya saing global dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan pada tahun 2030. Dengan misi yang pertama menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang selaras dengan falsafah bidang studi ilmu ekonomi pembangunan melalui pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang berwawasan kewirausahaan dan berdaya saing global. Kedua, mengembangkan penelitian dan pembelajaran. Ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang keempat, menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun non-pemerintah terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Identifikasi isu yang saya kemukakan, terdapat 4 permasalahan, yaitu mengenai kurangnya solidaritas sivitas akademika Prodi Ekonomi Pembangunan, kedua, rasio dosen dan mahasiswa yang belum ideal, ketiga, belum optimalnya penggunaan sistem pembelajaran Learning Management System SYAM-OK oleh dosen dan mahasiswa, kemudian yang keempat, masih terbatasnya sarana dan prasarana di unit kerja penulis. Dengan melakukan teknis penapisan isu analisis APKL, dan penapisan isu prioritas analisis USG ditemukan isu yang menjadi prioritas yaitu belum optimalnya penggunaan sistem pembelajaran LMS SYAM-OK oleh dosen dan mahasiswa di Prodi Ekonomi Pembangunan. Kemudian untuk gagasan pemecahan isu, saya menerapkan fishbone diagram. Ada 4 aspek yang dilihat, yaitu aspek metode, di mana metode pembelajaran melalui SYAM-OK ini belum dioptimalkan sepenuhnya oleh dosen. Kedua, diskusi yang lebih intensif kepada pengelola SYAM-OK bagi dosen baru perlu dilakukan sehingga penggunaan LMS ini lebih maksimal. Kemudian selanjutnya, adaptasi transformasi pembelajaran dari manual ke digital perlu lebih intensif lagi. Dari sisi masih ada dosen yang belum memahami penggunaan SYAM-OK ini. Kemudian perlunya adaptasi pemanfaatan penggunaan LMS SYAM-OK bagi dosen dalam rangka transformasi pembelajaran dari manual ke digital. Dari aspek mesin, belum adanya video tutorial penggunaan SYAM-OK bagi dosen dan mahasiswa yang videonya lebih friendly atau user friendly. Kemudian dari aspek material, belum adanya kegiatan pengenalan penggunaan sistem pembelajaran LMS SYAM-OK bagi mahasiswa baru yang sudah diwajibkan mengikuti pembelajaran secara online. Sehingga berdasarkan aspek-aspek tersebut, terjadilah belum optimalnya penggunaan sistem pembelajaran LMS SYAM-OK bagi dosen maupun mahasiswa. Berikut adalah gambaran dari sistem pembelajaran Learning Management System SYAM-OK. Adapun daftar kegiatan atau rencana kegiatan yang akan saya lakukan, yang pertama, menelaah buku pedoman yang telah dipublikasi di website UNM. Apakah buku pedoman tersebut sudah user-friendly kepada dosen dan maupun mahasiswa.
Dengan rencana output, laporan hasil evaluasi, dengan bukti fisik, file laporan hasil evaluasi e-book, pedoman penggunaan aplikasi tersebut, dan dokumentasi kegiatan. Rencana kegiatan yang kedua yaitu melakukan konsultasi dengan pengelola aplikasi pembelajaran daring Syam-Oke dengan rencana output laporan hasil survei dan evaluasi yang akan dilakukan dan dikonsultasikan bersama dengan mentor. Yang ketiga, menambahkan fitur yang lebih user-friendly terkait optimalisasi penggunaan sistem pembelajaran ini yang akan digunakan oleh dosen maupun mahasiswa di program studi ekonomi pembangunan. Rencana outputnya, penulis akan memberikan video tutorial penggunaan elemen Syam-Oke yang lebih user-friendly dengan bukti fisik link video. Keempat, rencana kegiatan, penulis akan melakukan kolaborasi bersama dengan pengelola Syam-Oke tingkat fakultas berupa sosialisasi dan refreshment pembelajaran penggunaan Syam-Oke kepada dosen-dosen yang masih memiliki kendala terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Dengan rencana output, yaitu adanya kegiatan, sosialisasi, dan refreshment penggunaan LMS Syam-Oke. Dan bukti fisik, file rancangan kegiatan, kemudian dokumentasi, surat undangan, serta notulen kegiatan. Dampak pemecahan isu yang pertama, adanya review dan feedback yang objektif dan membangun serta terhadap penyempurnaan fungsi e-book ini bagi individu meningkatkan kompetensi peserta dalam mencari referensi dan membuat tinjauan isi buku yang baik. Bagi unit kerja, Prodi Ekonomi Pembangunan akan memiliki data feedback yang lebih akuntabel dan secara lebih faktual menentukan langkah untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi dosen maupun mahasiswa terutama dalam proses pembelajaran. Kemudian bagi masyarakat, masyarakat akan peningkatan literasi digital dan daya saing ipteknya bagi masyarakat terdidik lulusan Prodi Ekonomi Pembangunan ini menjadi lebih qualified dan lebih kompetitif serta mampu berdaya saing global dan memiliki literasi digital yang baik. Yang kedua, adanya kolaborasi pada saat konsultasi dan pengelola ini yang akan membahas tentang isu faktual di unit kerja dan membahas pemecahan masalah secara lebih efektif dan efisien berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh penulis. Bagi individu akan menambah ilmu pengetahuan tentang salah satu manajemen sistem pembelajaran berbasis digital ini yang sudah dilakukan oleh semua unit pendidikan tinggi di Indonesia. Kemudian meningkatkan sikap adaptif dan kompetensi penulis terhadap perkembangan iptek terutama di bidang pendidikan. Bagi unit kerja, adanya evaluasi sinergis terhadap proses pembelajaran yang sedang dilakukan. Kemudian dari sisi masyarakat akan berdampak adanya peningkatan kualitas SDM lulusan Prodi EP yang akan bersaing di masyarakat. Ketiga, dengan adanya membuat fitur video tutorial yang lebih user-friendly ini, penulis akan menambah pengalaman baru dan wawasan peserta dalam serta membuat video tutorial secara lebih baik. Kemudian memiliki sikap inovatif dan saling peduli terhadap kendala yang dihadapi, terutama sivitas akademika, lingkup Prodi Ekonomi Pembangunan. Kemudian selanjutnya, dari sisi sosialisasi dan refreshment, bagi penulis akan menambah pengalaman dan wawasan penulis. Kedua, menambah pengalaman dalam berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Bagi Prodi, sebagai bahan evaluasi Prodi Ekonomi Pembangunan untuk membuat program kerja dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualifikasi dosen, serta mahasiswa yang berbasis iptek dan berdaya saing global. Bagi masyarakat, adanya peningkatan kualitas sistem pembelajaran ini akan berdampak lebih luas sebagai contoh bagi prodi lain maupun universitas lain di Kota Makassar. Rencana kegiatan ini saya jadwalkan dari tanggal 21 Oktober 2022 hingga 1 Desember 2022. Identifikasi kendala yang pertama yaitu pada jadwal mentor sebagai ketua jurusan maupun sebagai pengelola elemen Syam-Oke yang memiliki banyak kegiatan dengan rencana tindakan antisipasi yaitu mengatur kesempatan diskusi sesuai waktu luang mentor secara efektif dan efisien, dan jika dibutuhkan diskusi dilakukan secara daring.
Kedua, terbatasnya waktu dalam mengidentifikasi serta banyaknya materi yang disajikan. Dengan antisipasi peserta, yaitu menggunakan waktu secara efisien dan efektif dalam identifikasi poin-poin kemudahan panduan. Ketiga, terbatasnya waktu penyusunan rancangan kegiatan workshop, optimalisasi ini, dan kesibukan pihak-pihak terlibat. Untuk mengantisipasi hal ini, peserta membuat rancangan kegiatan sesuai referensi dan diskusi dengan pihak, serta membuat rencana rancangan yang bersifat opsional apabila terdapat kendala penyesuaian waktu dan tempat kegiatan. Kemudian yang terakhir yaitu terbatasnya waktu dalam pembuatan laporan yang bertepatan dengan jadwal perkuliahan yang padat dan kegiatan lainnya. Sehingga peserta mengantisipasi ini dengan mengatur waktu seefisien dan seefektif mungkin, serta mencari referensi terkait laporan yang akan disajikan, serta meminta bantuan kepada orang-orang yang memiliki kompetensi terkait rancangan program kegiatan sosialisasi dan refreshment tersebut. Sebagai saran dari peneliti yaitu harapan peneliti yaitu agar semua sivitas akademika di lingkup prodi ekonomi pembangunan mampu menggunakan sistem pembelajaran Syam-Oke ini secara lebih optimal agar pembelajaran dan digital skill juga lebih maksimal diterapkan. Sekian seminar rancangan saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.